Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terjadi jika seorang wanita yang merupakan atlet tinju nasional ditilang, lalu dimintai uang Rp500.000 oleh oknum polisi arogan? Saat razia ilegal, bukan hanya seorang atlet, tapi dia juga seorang. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Panas mentari siang itu menggantung di atas langit Surabaya seperti bola api yang enggan padam. Asap tipis dari knalpot kendaraan bergulung lambat. Bercampur debu jalan yang beterbangan diterpa angin kering. Sinar matahari memantul di permukaan helm para pengendara yang melintas. Menciptakan kilatan-kilatan menyilaukan, seolah jalanan itu dipenuhi logam mulia yang bergerak. Di ujung persimpangan, berdirilah 3 polisi berseragam lengkap. Dari kejauhan, mereka tampak layaknya penjaga ketertiban, wajah serius, tangan menyilang di dada. Tapi di balik simbol-simbol kewenangan yang melekat di dada mereka, tersembunyi niat busuk yang mencemari makna kata pengayom. Seolah mereka bukan bagian dari solusi, melainkan bagian dari masalah yang menyamar sebagai penegak hukum. Jalan yang seharusnya menjadi tempat mencari nafkah, hari itu berubah menjadi ladang pungli terselubung yang penuh jebakan. Mereka adalah Brigadir Roni, Bribka Dedi, dan Aibtu Herman. 3 nama yang bila disebut di lingkungan mereka, tak jauh dari reputasi cari aman, cari untung. Di bawah papan bertuliskan razia resmi yang berdiri miring seperti kejujuran yang setengah hati ditegakkan. Mereka menjalankan aksinya dengan pola lama yang tak pernah usang. Hentikan pengendara, cari celah sekecil apapun, dan sodorkan jalan damai. Mereka tak peduli siapa yang mereka tahan, selama orang itu tampak bisa ditekan dan dibingungkan. Uang adalah motivasi utama, dan segala sesuatu bisa dijadikan dalih untuk mendapatkannya. Mereka seperti pemburu yang menjadikan hukum sebagai senapan, dan pengguna jalan sebagai mangsa. Tindakan mereka mencoreng institusi yang mereka wakili, tetapi tak ada rasa bersalah, hanya kebiasaan yang membatu. Hari itu, mata mereka menangkap sosok wanita pengendara motor matic yang tampak mencolok. Ia mengenakan jaket denim biru pudar, celana hitam yang rapi, dan helm putih berkilau yang terlihat bersih, terlalu bersih untuk ukuran jalanan Surabaya yang berdebu. Mereka langsung saling berpandangan, seolah dalam sekejap membaca skenario yang sama. Wanita itu target mudah. Motor maticnya tampak baru. Pakaian dan posturnya menunjukkan bahwa dia bukan warga sembarangan, tapi bukan pula dari golongan yang tampak berani melawan. Wanita itu melambatkan motornya saat melihat pos razia, lalu dengan tertib menepi. Wajahnya tenang, matanya jernih. Ia membuka kaca helm pelan, tanpa cemas, tanpa gelisah. Tapi justru, ketenangan itu membuat ketiganya semakin yakin. Wanita ini pasti bisa ditekan. "Selamat siang, Bu. Tadi Ibu melewati marka jalan," ucap Dedi. Berdiri tegap seperti aktor yang hafal naskahnya, tapi lupa maknanya. Nada suaranya dibuat seolah profesional, namun matanya menyiratkan niat lain. Bukan menegakkan hukum, tapi menundukkan mangsa. Di sampingnya, Herman mengangguk cepat. Ekspresinya pura-pura serius, seolah membenarkan tuduhan yang mereka karang hanya dalam detik. Padahal, kenyataannya tidak ada marka yang terlewati. Jalan tempat razia itu digelar baru saja selesai diaspal ulang seminggu lalu, dan petugas dinas perhubungan belum sempat mengecat ulang markanya. Aspal hitam itu bersih, seperti lembaran baru yang belum disentuh kapur. Tapi bagi mereka, kenyataan bisa dibelokkan semau hati, asal bisa memeras 1-2 lembar uang. Dedi pun melanjutkan, "Kalau Ibu masih tidak paham, nanti biar kami jelaskan sambil periksa surat-suratnya." Kalimat itu terdengar manis di permukaan, tapi getir di ujungnya, seperti jerat yang dilapisi senyum. "Helm Ibu juga nggak standar SNI, Bu. Dan ini nih, pentil ban belakang, modifikasi kan, nggak sesuai aturan," tambah Roni dengan ekspresi setengah prihatin, setengah menuduh. Suaranya dibuat seolah mengedukasi, padahal ia hanya sedang menggiring opini. Dalih-dalih semu itu keluar seperti lelucon basi yang dipaksakan lucu. Herman mengangguk so ahli, mengelus dagu, seolah sedang menilai keabsahan sebuah tindak pidana besar. Padahal mereka tahu, wanita itu tidak melakukan satupun pelanggaran.
Tapi mereka sudah terbiasa menanam rasa bersalah di benak orang-orang yang tak bersalah. Mereka menciptakan skenario fiktif dengan begitu percaya diri, seolah kebenaran bisa mereka cetak ulang sesuai kebutuhan. Hukum telah mereka patahkan menjadi serpihan, lalu dijual dengan harga diskon di bawah meja. Laras tidak langsung menjawab. Ia menatap ketiga polisi itu dengan tenang, seperti seorang juri yang menilai kualitas pertunjukan murahan. Sorot matanya tajam namun dingin, menghantam ego satu persatu seperti pisau yang menyeret luka lama. Ia bukan marah, tapi kecewa, dan itu jauh lebih menyakitkan. Pandangannya beralih dari Roni, lalu ke Dedi, dan akhirnya berhenti di wajah Herman, yang mulai merasa tidak nyaman berdiri di balik tirai kebohongan. "Saya tidak merasa melanggar, Pak," ucap Laras pelan. Tapi suaranya membawa ketegasan yang tak bisa dipatahkan. Kalimat itu bukan sekadar bantahan, itu adalah peringatan halus, seperti gelegar petir yang hanya terdengar oleh mereka yang tahu arti bahaya. Ketiganya saling melirik, mulai merasakan hawa yang berubah di antara debu dan panas siang. Herman mendekat dengan langkah malas, mencondongkan badan ke arah Laras seperti preman pasar yang sedang menawarkan jalan pintas. Suaranya diturunkan, tapi cukup jelas terdengar di tengah lalu lintas yang bising. "Aduh, Bu, kalau Ibu nggak mau ribet, ya sudah, selesaikan di sini aja. 500.000 cukuplah buat kita-kita," katanya sambil menyeringai, menunjukkan barisan gigi yang tak serapi etika tugasnya. Tangannya menggaruk perut, lalu menunjuk samar ke meja kayu pos razia yang lusuh, tempat mereka biasa menyimpan amplop hasil razia palsu. Senyumannya menyebalkan, seperti orang yang merasa selalu bisa menang karena punya kuasa di jalan. Seolah keadilan bisa dinegosiasikan seperti harga tempe di pasar. Laras memandangnya tanpa gentar, tapi juga tanpa amarah. Ia diam, membiarkan atmosfer membusuk itu mengudara. Di benaknya, ia menghitung, bukan uang, tetapi sejauh apa moral institusinya telah terjatuh dalam lumpur. Laras tetap bergeming, tak ada gerakan, tak ada ucapan, hanya tatapan yang menghujam, di balik helm putih yang menutupi sebagian wajahnya. Mata Laras menyimpan badai yang tak terlihat. Ia menghela napas pelan, menahan gejolak di dalam dadanya yang sebenarnya sudah mendidih. Bukan karena hinaan terselubung dari Herman atau uang sogokan yang dianggap sepele, tapi karena kenyataan bahwa rekan satu institusinya menjual martabat dengan harga yang bahkan tak cukup untuk servis motor. Dengan suara yang datar, nyaris tanpa emosi, ia menjawab, "Saya minta ditilang saja kalau memang saya salah." Ucapannya seperti hujan tipis yang turun diam-diam, namun cukup untuk membasahi tanah dan membuat orang mendongak. Tidak ada nada takut, tidak juga marah, hanya ketegasan tanpa perlu dikeraskan. Kalimat itu justru membuat para polisi di hadapannya ragu. Seperti anak kecil yang ketahuan mencuri tapi tetap mencoba berbohong. Di hadapan Laras, kesombongan mereka mulai keropos. Geram karena Laras tetap bersikukuh ingin ditilang, Herman yang berpangkat paling senior dari ketiganya mulai kehilangan kesabaran. "Kalau begitu, ikut saya ke pos," katanya sambil melambaikan tangan, menyuruh Laras turun dari motor dan ikut berjalan kaki menyusuri bahu jalan menuju tenda kecil berwarna putih yang mereka sebut sebagai pos tilang. Di sana, ada satu meja plastik, 2 kursi reyot, dan kipas angin kecil yang berputar lesu. Laras mengikuti mereka dengan langkah tenang, tapi mata tajamnya tak henti mengamati sekitar, seperti elang yang siap menyambar. Sesampainya di pos, Herman langsung membanting map ke meja, menciptakan suara keras yang memecah keheningan siang. "Kalau memang ibu ngotot, saya minta KTP, STNK, dan SIM-nya sekarang juga. Saya yang urus tilangnya," serunya sambil menggebrak meja. Napasnya kasar, amarahnya mulai lepas kendali. Suara gebrakan itu terdengar seperti cambuk ego yang terlontar sia-sia. Tapi Laras tak gentar. Matanya tak berkedip, tubuhnya tetap tegak seperti karang di pantai badai. Laras tetap diam selama beberapa detik, membiarkan suasana tegang menggantung seperti tali jemuran yang menahan beban air hujan. Dengan gerakan perlahan, namun tegas, ia merogoh kantung belakang celananya. Ketiga polisi itu memperhatikan dengan cermat.
seolah sedang menanti mangsa terakhir. Namun yang ia keluarkan bukan KTP, bukan STNK, apalagi SIM. Sebuah kartu tebal berlapis plastik bening diletakkan di atas meja dengan suara lembut, tapi menghentak. Di permukaannya, logo Polri berkilau memantulkan sinar matahari, seperti matahari kecil yang baru terbit di tengah kegelapan. Tertulis jelas nama dan pangkat. AKBP Laras Widyastuti. 3 pasang mata membelalak. Dunia mereka, yang semula mereka kuasai dengan dalih razia, mendadak ambruk dalam diam. Kebenaran yang mereka injak-injak, kini berdiri di hadapan mereka dengan nama dan pangkat yang tak bisa mereka sangkal. Tertulis jelas di kartu itu. Nama Laras Widyastuti, pangkat AKBP, NRP 7132XXXX, Polda Jawa Timur. Kartu itu tak hanya memuat identitas, tapi juga palu keadilan yang mengguncang ruang ego 3 polisi yang berdiri terpaku. Cahaya matahari menyentuh permukaan kartu, memantulkan kilap lambang Polri yang terasa seperti cambuk pada wajah mereka. Sejenak, waktu seperti berhenti berdetak. Tak ada suara dari siapapun. Tak ada motor yang lewat, tak ada klakson, tak ada angin. Hanya detak jantung ketiga polisi itu yang menggema di dada masing-masing. Panik, kacau, dan seolah tak percaya apa yang mereka lihat. Dunia mereka runtuh dalam hening. Dedi menatap Herman. Herman menatap Roni. Roni hanya bisa menelan ludah. Bukan hanya karena pangkat Laras, tapi karena betapa cerobohnya mereka. Menodong seorang perwira, dan lebih dari itu, menyepelekan seorang perempuan. Dalam satu kedipan mata, peran mereka berubah. Dari predator menjadi pesakitan. Dari penguasa jalanan menjadi terdakwa yang berdiri di tengah jalan, disinari matahari sebagai sorotan panggung yang menyakitkan. Roni mencoba menyelamatkan situasi dengan senyum setengah takut, setengah memelas. Maaf Bu, ini cuma salah paham. Namanya juga sesama institusi, ya saling bantulah. Katanya dengan nada bersahabat palsu, seperti pencuri yang mencoba meminjamkan sapu. Dedi menyambung, suaranya dibuat renyah meski terdengar getir. Ibu cantik-cantik galak juga ya. Jangan dong gitu. Kasihan kami Bu. Tapi di balik candaan murahan itu, ada kegugupan yang tak bisa mereka sembunyikan. Seperti siswa yang ketahuan mencontek oleh kepala sekolahnya sendiri. Mereka mencoba mencari celah untuk kabur dari kesalahan. Berharap jabatan bisa dijadikan alasan untuk menutup perkara. Tapi kata-kata mereka terdengar hampa. Laras tidak merespon, bahkan tidak berkedip. Keheningan itu menyayat, seperti pisau tupul yang digores perlahan ke kesadaran mereka. Namun Laras tetap berdiri dengan sikap militer yang tak tergoyahkan. Matanya menyala bukan karena amarah, melainkan karena bara kebenaran yang selama ini ia bela dalam kesendirian. Ia menarik napas pelan, lalu dengan tenang membuka resleting jaketnya, merogoh saku bagian dalam, dan mengeluarkan ponselnya. Satu sentuhan membuka aplikasi pelacak lokasi, dan dalam beberapa detik ia menekan tombol panggil. Tim, kirim 1 unit ke lokasi razia. Koordinat saya share sekarang. Ucapnya tenang, datar, namun penuh perintah yang tak bisa ditawar. Kalimatnya menampar wajah ketiga polisi itu seperti ombak menghantam karang lapuk. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya keputusan yang berjalan dengan disiplin dan prosedur. Laras tahu persis apa yang ia lakukan. Dan itu membuat mereka lebih takut dibanding ribuan kemarahan. Mendengar instruksi Laras yang mengaktifkan koordinat dan memanggil tim melalui ponsel, wajah Herman mengeras. Kepanikan berubah menjadi kemarahan. Ia melangkah cepat ke arah Laras. Sorot matanya liar, penuh ketakutan yang ditutupi ego. Hei, jangan main panggil-panggil. Apa kau pikir bisa bertindak seenaknya cuma karena jadi polisi juga? Kami bisa kehilangan pekerjaan. Tahu, jangan sok bersih, wanita brengsek. Teriaknya meledak-ledak, suara parau bercampur debu siang. Kata-katanya menggema, memecah ketegangan jadi bara. Ia lalu mengangkat tinjunya, melepaskan semua rasa takut dalam bentuk serangan fisik yang kasar dan tak terukur. Tinju itu meluncur ke arah wajah Laras, bukan sekadar serangan, tapi simbol kekuasaan maskulin yang merasa terancam. Di matanya,
Laras bukan lagi sekadar perempuan pengendara, tapi ancaman terhadap sistem bobrok yang selama ini mereka rawat. Tapi Herman lupa, tidak semua wanita diam ketika diinjak. Tapi Laras bukan wanita biasa. Ia membaca gerakan Herman, bahkan sebelum tinjunya selesai diayunkan. Dengan langkah gesit, ia memiringkan tubuhnya ke kiri, menghindari serangan itu dengan kelincahan seorang petarung yang telah terlatih. Tinju Herman meleset dan kehilangan keseimbangan. Dalam sepersekian detik, Laras menangkap lengan Herman, memutar pergelangannya ke belakang, dan menjatuhkannya ke tanah dalam teknik armlock sempurna. Tubuh besar Herman membentur lantai aspal dengan dentuman berat. Ia mengerang, tapi Laras tetap menahan lengannya dengan posisi kunci yang tak bisa dihindari. Tak ada gerakan yang berlebihan. Semua efisien, cepat, dan presisi. Dedi dan Roni melangkah mundur, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagi mereka, hukum baru saja mengambil wujud nyata, dan wujud itu bernama Laras. Dedi, yang melihat Herman ditumbangkan, tak sempat berpikir panjang. Rasa loyalitasnya dicampur aduk dengan ketakutan dan dorongan untuk membela diri. Ia melangkah cepat, tubuhnya agak menunduk. Tangan hendak menarik Laras dari belakang. Tapi belum sempat ia menjangkau, Laras sudah memutar tubuhnya ke samping, melayangkan tendangan rendah ke arah lutut Dedi. Tendangan itu mendarat tepat di persendian, membuat Dedi terhuyung dan terjatuh sambil meringis kesakitan. Satu suara retakan terdengar jelas, bukan dari tulangnya, melainkan dari keberaniannya yang runtuh. Roni, yang tadinya hanya membeku, mencoba menyerang dari belakang. Tapi Laras, dengan insting yang diasah bertahun-tahun, langsung menunduk. Pukulan Roni meleset, dan dalam sekejap 2 pukulan cepat mendarat di perutnya. Sekali ke ulu hati, sekali ke samping tulang rusuk. Roni limbung, wajahnya memucat, tubuhnya tertekuk, seperti daun kering diremas tangan. Tak butuh senjata, tak butuh peluru. Tubuh Laras adalah senjata, alat tempur yang dibentuk dari disiplin, pelatihan keras, dan kehendak baja untuk melawan kebusukan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ketiga polisi itu terkapar. Herman mendekap lengan yang terkilir, Dedi memegangi lutut yang nyeri, sementara Roni terengah-engah seperti ikan dilempar ke daratan. Keringat mereka bercucuran, bukan hanya karena panas siang, tapi juga karena tubuh mereka dipaksa menerima konsekuensi dari tindakan kotor yang mereka anggap remeh. Harga diri yang mereka bangun di atas dasar pungli dan intimidasi, kini ambruk seperti dinding rapuh diguyur badai. Di antara napas terputus dan tubuh lemas, mereka hanya bisa memandangi Laras, satu-satunya sosok yang berdiri tegap, tak sekalipun merapikan rambutnya, karena dari awal memang tak ada yang goyah darinya. Deru motor trail dan raungan mobil patroli tiba-tiba membelah udara. Suaranya seperti aba-aba, bahwa kenyataan akan segera dihadapi. Sebuah kendaraan berhenti mendadak, pintunya terbuka cepat. Seorang perwira menengah turun, diikuti beberapa polisi lainnya. AKP Dito, komandan dari ketiga polisi nakal itu, menghampiri dengan langkah tergesa, napasnya belum teratur. Ia langsung terbelalak ketika melihat anak buahnya, yang seharusnya sedang melaksanakan razia, justru terkapar seperti korban tawuran. Apa-apaan ini? Siapa yang melakukan ini pada mereka? Suaranya melengking, penuh amarah dan kebingungan. Pandangannya berkeliling, mencari jawaban, hingga matanya akhirnya menangkap sosok perempuan berdiri tegak di tengah medan. Tubuhnya menghadap matahari yang memantulkan kilauan dari logo di dadanya. Tapi Dito belum menyadari siapa perempuan itu sebenarnya. Coba kau tanya sendiri pada anak buahmu, ucap Laras tanpa bergeming, suaranya tenang seperti pisau tajam yang baru saja diasah. Dito menoleh, kini dengan wajah yang lebih tegang, kepada Herman yang masih terduduk di pinggir aspal dengan napas tersengal. Seluruh wajahnya menyiratkan rasa malu, bukan hanya karena kalah secara fisik, tetapi karena topeng otoritasnya runtuh di hadapan anak buahnya sendiri. Beberapa anggota polisi yang ikut datang berdiri membisu, tak ada yang berani bersuara. Namun tiba-tiba, Herman bangkit tertatih, wajahnya merah padam, bukan karena darah, tapi karena harga diri yang terinjak. Dalam amarah buta, ia berteriak nyaring, "Wanita brengsek,
Sontak semua orang menoleh, seolah tak percaya seseorang masih cukup bodoh untuk mengucap kata itu setelah semua yang terjadi. Ia menyerang lagi, kali ini tanpa strategi, hanya amukan primitif dari ego yang hancur. Tapi Laras tetap tenang, sebuah ketenangan yang justru lebih mematikan daripada amarah. Namun sekali lagi, Laras sudah siap. Begitu tubuh Herman mendekat, ia memutar badannya ke kiri, menghindari serangan itu dengan satu langkah gesit. Dalam gerakan lanjutan yang nyaris tak terlihat, tinju kanannya menghantam rusuk kiri Herman dengan kekuatan penuh, terlatih, dan tepat sasaran. Bunyi duk terdengar keras, seperti palu godam menghantam tembok tipis. Napas Herman terputus seketika, tubuhnya membungkuk, lalu jatuh menyamping membentur aspal dengan keras. Tak ada lagi amarah yang tersisa di wajahnya, hanya rasa sakit dan keterkejutan. Dito yang menyaksikan langsung adegan itu, terdiam. Ia mulai merasakan bahwa wanita di hadapannya bukan hanya polisi, tapi juga seseorang yang bisa merobek ego dan menyulam ulang harga diri institusi yang selama ini dibenturkan oleh anak buahnya sendiri. Dito terdiam, matanya masih terpaku pada Herman yang tergeletak tak bergerak di aspal. Wajahnya kaku antara bingung, kaget, dan kagum yang tercampur jadi satu. Lalu dengan suara pelan, setengah tak percaya, ia bertanya, "Ibu, atlet tinju?" Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti mencari jawaban atas apa yang baru disaksikannya. Laras menoleh singkat, mengangguk pelan. Mantan juara PON, 4 tahun berturut-turut. Tapi saya berhenti sejak dipanggil negara untuk pekerjaan yang lebih berat, membenahi wajah keadilan yang tercoreng. Nadanya datar, tak berniat menyombong, hanya menyampaikan fakta. Ia menoleh ke arah Herman yang mulai siuman, lalu menambahkan dengan dingin, "Sayang, mereka terlalu lambat." Dito menelan ludah. Bukan karena takut dipukul, tapi karena ia sadar, hari itu ia bertemu dengan sosok yang tak bisa diintimidasi, tak bisa dibeli, dan jauh lebih berbahaya dari siapapun yang pernah ia pikir bisa ia hadapi dalam institusi ini. Suasana mendadak berubah dingin, seolah angin berhenti berembus di tengah panas Surabaya. Dito melangkah pelan, menerima kartu identitas yang tadi ditaruh Laras di meja. Ia membaliknya, membaca setiap detailnya dengan pelan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut pada nama di kartu itu, tapi pada konsekuensi dari apa yang sudah terjadi. AKBP Laras Widyastuti, Wakil Kabid Propam, Polda Jatim, gumamnya lirih, seolah kata-kata itu adalah mantra pemanggil badai. Ia menoleh ke anak buah lainnya. Beberapa anggota yang baru turun dari kendaraan, sebagian berdiri di tepi jalan. Tak satu pun dari mereka berani bersuara. Mereka hanya bisa berdiri kaku. Bahkan napas pun mereka tahan, agar tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Keringat mulai menetes, bukan karena suhu, tapi karena tekanan moral yang menguat seperti palu di ubun-ubun mereka. Laras melangkah pelan ke arah kerumunan polisi yang berdiri kaku. Sepatunya menyentuh aspal dengan ritme pasti, seolah memberi waktu bagi rasa malu dan takut untuk meresap ke tulang sumsum. Ia menatap satu persatu wajah di depannya. Tak ada yang berani membalas pandangan itu. Bahkan Dito, sang komandan, hanya bisa menunduk, seolah baru menyadari bahwa pangkat bukan apa-apa jika kehormatan tak menyertainya. "Saya bukan hanya atlet tinju," ucap Laras, suaranya seperti pisau yang mengiris diam. "Saya penanggung jawab langsung terhadap semua kebusukan berseragam di provinsi ini." Kalimat itu menggema dalam dada setiap orang yang mendengarnya, seperti lonceng penghakiman. Dan hari ini, kalian bukan hanya gagal menjaga nama institusi, kalian menodainya. Tak ada suara yang berani membantah. Dalam sorot mata Laras, semua tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ini penegasan bahwa institusi harus dibersihkan, bahkan dari dalam. Sebuah mobil MPV berwarna hitam melambat dan berhenti di tepi jalan, tepat di samping pos razia yang kini hening seperti kuburan. Beberapa anggota Propam keluar dari dalam, bergerak sigap namun tertib. Tanpa suara perintah, mereka langsung menuju 3 polisi yang kini hanya duduk pasrah. Tubuh mereka masih terasa nyeri.
Tapi lebih menyakitkan adalah rasa malu yang membakar wajah. Herman mencoba menghindari pandangan Laras. Dedi menunduk dalam diam, sementara Roni hanya bisa memejamkan mata, seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Satu persatu diborgol dengan prosedur resmi. Tak ada perlawanan, tidak ada drama, hanya kesunyian dari harga diri yang sudah lama mereka gadaikan. Suara klik borgol terdengar lebih tajam daripada tembakan. Dan di tepi jalan itu, di bawah langit siang yang kembali tenang, kebusukan hari itu resmi dicatat, dan keadilan mulai ditegakkan dari tangan yang seharusnya menjaganya. Beberapa jam kemudian, di ruang sidang internal Polda, keputusan keluar dengan cepat dan tegas. Tak perlu waktu berlarut-larut, karena semua bukti sudah terang. Rekaman dari ponsel Laras, laporan propam, dan pengakuan para pelaku. Ketiganya, Herman, Dedi, dan Roni, dijatuhkan sanksi disiplin berat. Bukan pemecatan, tapi mutasi ke daerah terpencil di timur Indonesia, di pulau-pulau kecil yang bahkan sinyal pun susah ditemui. Bukan untuk menghukum, tapi untuk belajar kembali, kata Laras dalam sidang itu. Belajar bahwa polisi bukan alat penindas, bukan tukang palak. Belajar bahwa seragam bukan jubah kuasa, tapi janji untuk menjaga rakyat. Dan mereka pun dikirim. Bukan sebagai perwira yang ditakuti, tapi sebagai lelaki yang harus membangun kembali martabat yang telah mereka hancurkan sendiri. Sebuah pelajaran bahwa keadilan tak bisa diatur dengan tarif, dan bahwa perempuan, terutama yang memegang kebenaran, bukan pihak yang bisa dianggap remeh.